Tim kuasa hukum keluarga almarhum Imam Mashkur dari tim Hotman Paris 911, Ridwan Hadi menyebutkan penyidik Polda Jaya telah menemukan sejumlah bukti bahwa aksi penculikan dan kekerasan telah berulang kali dilakukan oleh oknum TNI, PKRM, dan rekan-rekannya di Jakarta. Ridwan mengatakan para pelaku akan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Kasus pembunuhan Imam Mashkur melibatkan 3 oknum TNI aktif dan 3 masyarakat sipil. Semua pelaku saat ini telah ditahan. Pelaku oknum TNI ditahan di Polda Jaya, sedangkan pelaku sipil ditahan di Polda Metro Jaya. Dari hasil autopsi, Imam Mashkur ditemukan adanya pukulan keras hingga menyebabkan pembekuan darah di otak. Ridwan meminta pihak terkait untuk menuntaskan kasus pembunuhan Imam Mashkur. Selain itu, Denpuspom juga telah berjanji kasus ini akan disampaikan ke persidangan pada akhir September nanti. Di sisi lain, ibunda almarhum Imam Mashkur, Fauziah, mengaku sedikit lega setelah bertemu dengan para pelaku pembunuh putranya beberapa waktu lalu di Jakarta. Fauziah meluapkan emosinya kepada para pelaku dan mempertanyakan kenapa hal keji seperti itu dilakukan terhadap putranya. Fauziah juga menegaskan agar kematian anaknya tidak dikaitkan dengan faktor-faktor lain di luar kasus pembunuhan seperti penyalahgunaan tramadol dan motif politik. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mengawal kasus ini. Dia berharap agar pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya. Di kesempatan yang sama, calon tunangan almarhum Imam Mashkur, Yuni Maulidah, melaporkan salah satu selebgram Aceh atas dugaan pencemaran nama baik melalui video di media sosial. Yuni melalui kuasa hukumnya, Yusi Muharnina, menyebutkan dalam video yang dibuat oleh salah seorang selebgram itu beredar luas dan viral. Isinya dianggap berupa hujatan dan makian terhadap Yuni. Yuni sempat jatuh sakit dan mendapat perawatan medis. Bahkan pasca kejadian itu, Yuni juga sempat dilarang oleh keluarganya untuk menjadi saksi penyelesaian hukum atas pembunuhan Imam Mashkur, dan itu akan berdampak pada proses pengungkapan kasus tersebut. Yusi menyebutkan saat ini dari barang bukti yang didapat hanya 1 orang yang akan dilaporkan pihaknya. Namun untuk inisial masih dirahasiakan.